Di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 10 dan 11 dan 107 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Amin. Demikian firman Tuhan. Banyak di dunia ini mereka-mereka yang punya masalah, tangisan terjadi, segala macam masalah terjadi, tapi perlu sadar, karena mungkin mereka telah memberontak berdosa kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini buat kita semua, pada Rabu malam tanggal 9 Agustus 2023, pada malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, mari kita mencintai Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pernah memberontak, jangan pernah menyimpang dari firman Tuhan, tapi ikutilah firman Tuhan. Dalam Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya bersama Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kalau sampai detik ini saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam berkat ilahi. Biar hari-hari hidupku untuk Kristus, sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua. Perkenananmu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, melilati semua, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah
besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sempurna yang ku cintai. Amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku. Sebentar kami malam hari ini mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku Bapa. Ku mau setia dan taat. Aku tidak mau menyakiti hati Engkau Bapa, tapi membuat hati Tuhan senang. Hidup jadi perkenan di depan Tuhan. Terima kasih, itu menjadi kerinduanku Bapa. Aku mau seperti Maria, mau duduk di kaki Tuhan yang terus menerus mendengarkan firman-Mu Bapa, dan hidupku menjadi perkenanan Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari sebelum kami berbaring tidur Bapa, Engkau berfirman, kami siap ditegur, disiram dengan firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini. Oh, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus, mau hidup berkenan kepada Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan malam hari ini, kita saat ini akan membaca kitab Ratapan, saudara ya.
Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yirmia. Ya, ada 5 pasal, ditulis sekitar antara tahun 580-an saudara ya, sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau dihitung dari sekarang kurang lebih sekitar 2500 tahun yang lalu. 2500 2600 tahun yang lalu saudara. Ditulis oleh Nabi Yirmia ya. Jadi ratapan di sini ya, setiap kita memang tidak terlepas dari masalah penderitaan duka cita. Pengalaman batin ya, ini pengalaman segala macam dialami oleh Nabi Yeremia bangsa Israel ya, karena kehancuran dari Yerusalem kota Allah beserta bait sucinya ya. Kitab Ratapan sebenarnya merupakan kumpulan 5 puisi yang terpisah. Setiap pasal dalam kitab ini memuat satu puisi. Puisi-puisi itu mengungkapkan rasa duka cita yang begitu mendalam dengan kata yang memilukan hati ya. Jadi ini merupakan pengalaman buat Nabi Yirmia, dan mari buat pembelajaran buat kita bersama. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan dengan tema malam hari ini, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Ada tertulis tuh. Mari kita baca. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Betapa terpencilnya kota itu yang dulu ramai. Laksana seorang janda ia yang dulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajan. Kota ini, kota itu yang dulu ramai ini, kalimat ini menunjukkan Yerusalem yang sudah hancur dan diumpamakan dengan seorang janda, ratu kota-kota, saudara. Jadi Yirmia menulis ini dengan tangisan mendalam karena kota Yerusalem, bait suci, itu merupakan idaman bangsa Israel, yang betul menjadi kesayangan bangsa Israel, tapi hancur. Pada itu bait suci pertama dibangun oleh Raja Salomo, sekarang hancur semua, barang-barang berantakan semua. Tapi harus ingat, Tuhan izinkan terjadi karena apa? Saya yakin Tuhan juga sedih, saudara. Saya yakin. Kan manusia, ya, Raja Yehuda, Sedekia dan semuanya itu bangsa Israel banyak nyakiti hati Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Maka ini belajar buat kita, mari kita jangan sampai nyakiti hati Tuhan, tapi hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Itu saja saudara. Ya, mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca lagi supaya selesai. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya tercucuran pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Ini Yeremia saudara. Semua temannya mengkhianatinya, mereka telah menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa yang menyerang dapat memasukinya, pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tidak ada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh salah imam-imamnya, bersedih pedih para darahnya, dan dia sedih juga pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seterusnya berbahagia, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai lawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpin bagikan rusa yang tidak mungkin padang rumput. Kerajaan mereka berjalan tanpa daya depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari sengsara dan penderitanya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena ia terus membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu, berkeluh kesah terhadap seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti, harta benda mereka belikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Jadi saudara, ya, Yeremia ini nangis terus. Dia komplain, bahkan dia hancur, dia curhat kepada Tuhan maupun curhat kepada teman-temannya. Supaya kita tahu bahwa inilah
kepedihan terjadi, Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Ya, dunia ini semua akan hancur. Gereja-gereja yang kita miliki tidak perlu sampai sedih menangis. Ya, gereja kami juga di Jember Bethel ada gedung gereja bagus, termasuk gedung gereja semua yang begitu indah, hancur nanti saudara. Adakan waktunya, tidak selama, karena bumi dipersiapkan hanya. Tapi nomor satu, bait suci yang indah dan sempurna adalah hidup kita yang diciptakan sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari berikutnya saya mau baca 13. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulangnya. Tulangku dihampirkannya jaring muka kakiku, didesanya aku mundur, dan aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari, segala pelanggaranku adalah kuki yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkuku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua lawanku, pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menantang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda dan darah itu seperti orang mengeritik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tapi tak ada orang menghiburnya. Terhadap Yakob dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengar hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku, dan teruna-teruna kau pergi sebagai tahun. Amin. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita sadar hanya Tuhanlah yang benar, karena minta ampun, karena seringkali manusia memberontak, salah, berdosa kepada Tuhan. Tapi untung besar kita punya Yesus. Dia membuka tangan, memberikan kesempatan untuk setiap manusia datang bertobat kepadanya. Mari saya mau baca berikutnya. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbalak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak di luar keturunanku, dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah dan oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah berbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca ratapan fase 1 full dari ayat 1 sampai 22. Begitu sedih saya menghayati, bisa ikut prihatin melihat tangisan Yeremia. Tapi perlu kita bela kebenaran Tuhan, karena Tuhan yang benar, dan kita seringkali memberontak terhadap firman Tuhan. Amin. Oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar dan baca, membuat mata rohani kita terbuka, supaya jangan pernah kita nyakitin hati Tuhan, tapi senantiasa kita ada di dalam rumah Tuhan. Seperti doa Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 4, ada satu hal yang ku rindu, yaitu ada di dalam rumah Tuhan, senantiasa menikmati kasih karunia Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Dalam nama Yesus menjadi doa saya Bapak Ibu, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Haleluya. Perkenananmu yang amin. Haleluya. Teguhkan hatiku. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Bersama-Mu Bapa, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikut firman Tuhan, biar hari-hari demi hari kita melangkahlah bersama Yesus, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Maka hidup kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat penyertaan Tuhan Yesus menyertai kita bersama. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.